kali ini mengetengahkan episode ke-8 dengan judul Dewi Kesuma. Malam itu, Wulan sampai di desa Wijenan. Pangeran Jayorogo memutuskan untuk kembali ke Ponorogo setelah berhari-hari meninggalkan Kadipaten mencari Kajineman bersama Wulan. Namun sepeninggal Pangeran Jayorogo, Wulan merasakan sedikit keganjilan dan ia bertanya-tanya mengapa sedikit pun ia tidak mendapatkan jejak tentang lenyapnya Kajineman dari hadapannya. Aneh, sedikit pun aku tidak mendapatkan para Kajineman itu. Sejak Nuri lenyap dan 3 ekor kuda itu hilang, aku tidak mendapatkan sedikit pun petunjuk tentang Kajineman itu. Dan sekarang Kanjeng Pangeran Jayorogo dengan mudah kembali ke Kadipaten. Semula ia ngotot agar ikut mencari penjahat-penjahat itu. Ada apa di balik semua ini? Adakah yang dapat saya bantu, Nona? Benar. Saya membutuhkan penginapan, Pak. Oh, kalau begitu Nona bisa singgah di rumah kami. Silakan. Terima kasih, Pak. Saya hanya butuh semalam saja. Oh, tidak apa-apa. Kami siap menerima tamu. Mari, Nona. Mari. Terima kasih, Pak. Oh ya, mungkin ada yang bisa saya bantu. Barangkali Nona mau minum apa? Kopi, wedang jahe, atau legen? Wedang jahe saja, Pak. Udara di sini dingin. Oh iya, baiklah. Silakan duduk di sini dulu, Nona. Saya akan buatkan minum dan mempersiapkan kamar buat Nona. Silakan, Nona. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Maaf apabila kami tidak bisa melayani sebaik-baiknya karena para pelayan sudah pada tidur. Nona ini dari mana? Tampaknya habis melakukan perjalanan yang amat jauh. Benar, Pak. Saya memang sedang mengadakan perjalanan. Saya dari Demak Bintoro dan akan kembali ke Ponorogo. Tetapi kemalaman di perjalanan. Kalau begitu Nona bisa istirahat. Ayo, silakan Nona. Terima kasih, Pak. Ya, namanya saja di desa, Nona. Bila matahari tenggelam, maka para penduduk sudah menutup pintunya. Takut kalau ada binatang buas yang masuk ke kampung. Ya, akhir-akhir ini sering ada harimau yang lapar. Suka makan ternak kami, Nona. Ya, wajar bukan kalau sudah sore menutup pintu? Iya, Pak. Saya mengerti. Bagaimana dengan keamanan di sini? Apakah masih sering ada maling atau perampok, Pak? Tidak, Nona. Keamanan di sini cukup lumayan karena kami giliran jaga. Sudah lama tidak ada perampok dan tidak ada maling. Kami aman, Nona. Dan kalau Nona tadi berjalan-jalan waktu sore di perkampungan kami, bukankah terlihat di kanan kiri terbentang sawah yang luas dan tegalan yang hijau? Tumbuh-tumbuhan dapat hidup dengan subur. Banyak padi yang menguning, bunga-bunga pun banyak yang sedang mekar, menunjukkan kemakmuran di desa ini. Ya, desa Wijenan di sini memang cukup subur, Nona. Tanahnya gembur. Ciri khas dari ladang kami, hasil tanah kami adalah wijen. Wijen? Iya, benar, Nona. Wijen adalah semacam biji-bijian yang bisa kita gunakan untuk bahan makanan. Membuat makanan bisa lebih gurih. Besok pagi akan saya buatkan undi-undi wijen. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Iya. Di sini memang sengaja untuk memelihara tanaman wijen itu sebagai hasil bumi yang utama di samping padi, Nona. Dan juga polowijo dan yang lain sebagainya. Banyak priagung Demak yang menyukai onde-onde wijen yang kami datangkan dari sini. Iya, saya nampaknya pernah mencicipi onde-onde wijen. Tentu enak sekali. Lebih-lebih dari tempat aslinya sendiri. Benar, Nona. Nanti saya buatkan onde-onde wijen yang hangat.
Semua pasti akan senang dan akan ketagihan. Onde-onde Wijen. Maka demikianlah, malam itu Wulan menginap di desa Wijenan. Karena terlalu lelah, maka ia tidur dengan nyenyak. Pada pagi harinya, ia terbangun dengan segar, dan di meja telah terhidang pisang goreng hangat dan onde-onde wijen yang dijanjikan pemilik penginapan. Selamat pagi, Nona. Selamat pagi. Ayo, silakan Nona mandi di belakang. Di belakang penginapan kami ada sungai yang mengalir dengan bening. Nah, Nona bisa mandi di sana, dan setelah mandi bisa menikmati pisang goreng dan onde-onde hangat yang telah kami hidangkan ini. Kami buatkan wedang jahe kesukaan Nona dulu ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Atau kalau tidak sabar menikmati onde-onde wijen ini, nah, silakan dicicip barang sebiji. Onde-onde wijen yang hangat, rasanya gurih dan sedap sekali. Mari, silakan Nona. Ayo. Terima kasih, Pak. Enak, Pak. Gurih sekali. Oh, tentu. Onde-onde wijen bikinan kami pasti lezat sekali. Ayo, mari, silakan. Ya. Oh ya, maaf. Siapakah nama Nona ini? Nama saya Wulan, Pak. Kalau saya tidak perlu mengenalkan nama. Saya ini sering dipanggil dengan Pak Wijen. Bahkan anak-anak sering memanggil saya ini Pak Onde-onde Wijen. Ya, karena sering membuat onde-onde. Onde-onde bikinan Pak Wijen sungguh enak. Enak sekali, gurih dan lezat. Baik, Pak. Ya. Saya akan mandi dulu. Terima kasih loh onde-ondenya. Oh ya, silakan Nona Wulan. Wulan menikmati begitu hangat dan ramahnya penduduk Wijenan. Ia tersenyum setelah menikmati beberapa butir onde-onde Wijenan. Sementara itu, Pak Wijen meninggalkannya dan buru-buru mandi di sendang yang airnya jernih. Sedangkan di Alas Dowo, pagi-pagi sekali, Sukmo sudah bersiap-siap akan pergi. Linglung membawa buntalan dan bumbung bambu tempat minum. Sementara Roro Sunti dan Nyai Sorok memandang kedua pemuda itu dengan tatap mata sendu. Nek, saya pergi. Oh, Nek, jangan lupa Nenek. Kalau ada waktu, datanglah dan tengoklah nenekmu yang telah renta ini. Iya, Nek. Saya akan meluangkan waktu untuk menengok nenek di sini. Jangan khawatir, Nek. Apabila kau sudah jadi orang besar, jangan lupa juga pada nenekmu ini ya. Mana mungkin saya melupakan nenek. Saya tak akan pernah melupakan nenek. Oh, hati-hatilah, Ger. Hati-hati. Iya, Nek. Roro Sunti, aku pergi dulu. Jagalah dirimu baik-baik. Jangan merepotkan nenek. Kakang, kau juga harus menjaga dirimu baik-baik. Jangan lupakan Sunti, Kakang. Aku tidak akan pernah melupakanmu, Sunti. Aku pergi dulu. Hati-hati, Kakang. Nek, Sunti, Linglung juga ikut pergi ya? Iya. Hati-hati ya, Linglung. Hati-hati, Linglung. Temani Kang Sukmo ya. Tentu. Aku pergi dulu ya, Nek, Sunti. Ya. Hati-hatilah di perjalanan. Sukmo dan Linglung pun meninggalkan Nyai Sorok dengan mata berkaca-kaca. Roro Sunti meneteskan air mata. Ia memandang kepergian Aji Sukmo sampai lenyap di balik kerimbunan pepohonan dan hutan belantara di Alas Dowo. Ia pergi, Nek. Mereka pergi. Ya, mereka pergi untuk keberhasilan. Nenek yakin mereka akan berhasil, Nduk. Pasti Kakang Sukmo kecewa ya, Nek, sama Sunti. Jangan berpikiran begitu. Sukmo adalah pemuda yang memiliki pemikiran dewasa. Bahkan waktu kecil pun ia sudah seperti orang tua. Bayangkan saja, waktu masih kecil, ia mengobrak-ngabrik Goa Trata gara-gara ingin mendapatkan Kiai Pedang Kangkam dan Nyai Sampur Jalasutra. Nih, lihat nih. Nih, pelipis nenek ini terluka karena terbentur karang. Ditendang oleh dia. Untuk itu kita tidak perlu mencemaskan dia. Sebab dia bisa menjaga diri. Kau percaya itu? Iya, Nek. Sunti percaya. Dia akan berhasil. Dia
dia akan menjadi orang besar. Sudahlah, jangan menangis. Jangan sedih-sedih. Sukmo memang ditakdirkan untuk melangkah berjalan dan terus berjalan. Dia tidak akan menghentikan langkahnya sebelum cita-citanya berhasil. Dan dia akan menjadi orang besar, Nek. Iya. Nenek percaya ia akan menjadi orang besar. Dia akan disegani oleh semua orang dan tak akan ada yang berani melecehkannya. Kau percaya pada nenek? Iya, Nek. Sunti percaya. Tetapi rasanya baru kemarin Sunti bertemu dengan Kakang Sukmo. Dan nenek percaya dia mau menjenguk kita. Iya. Tentu. Dia pasti akan kembali. Sukmo tidak pernah mengingkari janjinya, Nduk. Seperti dia pernah bilang, ia akan kembali ke Gua Trata. Demikian pula kau telah lihat, ia sudah kembali ke sini dan mendapatkan apa yang diinginkannya. Jikalau sekarang ia pergi, apakah kita akan menghalanginya? Tidak kan? Iya, Nek. Iya, Sunti mengerti. Tapi mengapa, Nek? Aku tiba-tiba sedih dan ingin menangis. Ternyata berat sekali untuk melepaskan orang yang kita cintai, ya, Nek. Roro Sunti tidak bisa menahan diri lagi. Ia memeluk Nyai Sorok erat-erat. Ia menangis, menumpahkan segala beban yang menindih hatinya. Hatinya tercabik-cabik. Begitu berat ia melepaskan Aji Sukmo yang ternyata amat merampas seluruh hidupnya. Nyai Sorok terharu dan mengusap kepala gadis cantik itu. Gadis cantik yang perutnya mulai buncit. Dan mereka pun kemudian berpelukan. Sudahlah, Nduk. Jangan menangis. Dia pasti akan kembali. Kau percaya pada nenek? Tapi, Nek, aku membuatnya bersedih karena aku tidak bisa memenuhi keinginannya. Sudahlah. Bukankah sudah nenek katakan? Memang seperti itulah Aji Sukmo. Ia memiliki keinginan keras. Dan ia tidak akan mundur selangkah pun sebelum apa yang diinginkannya tercapai. Nenek percaya dia akan kembali ke sini. Mau menengok kita? Ya, tentu saja. Kau sendiri telah mendengarkan ia berjanji pada nenek. Ia akan menengokmu, menengok nenek. Kemanapun ia pergi, ia pasti akan kembali. Kalau nenek percaya dan yakin akan sesuatu, maka nenek akan mengatakannya kepadamu. Jika tidak, maka nenek akan diam saja, mengerti? Tapi rasanya mengganjal di hatiku, Nek. Kau menyesal? Aku tidak tahu, Nek. Menyesal atau bukan, aku tidak tahu. Ya, sudahlah. Dia akan baik-baik saja kok. Sekarang bagaimana kita melangkah di sini? Kau dan aku, Nduk. Hanya berdua. Nenek percaya suatu ketika Sukmo akan kembali di sini. Menengok kita? Iya, menengok kita. Sekarang kau tidak perlu menangis. Jangan membuat sedih hati nenek. Sudahlah, ayo, jangan menangis. Cuk. Sukmo akan pergi ke Demak menemui Pangeran Indronoto. Kanjeng Tumenggung Indronoto seorang prajurit pilihan Mataram. Jadi kau tidak perlu bersedih. Sukmo demikianlah. Ia akan selalu berguru dan berguru. Ia tak akan pernah mengenal lelah. Sepanjang hidupnya, ia akan selalu mencari guru baru. Tentu saja ia tidak bisa menolak tawaran yang diberikan Kanjeng Tumenggung. Kau mengerti, bukan? Iya, Nek. Iya, Sunti mengerti, Nek. Kalau begitu, sekarang kau tidak perlu menangis lagi, ya. Biarkanlah ia pergi. Matahari sudah tinggi, Mu. Kita tidak istirahat. Kau lelah? Iya, kan sejak tadi pagi kita terus berjalan. Ayolah, Mu. Berhenti dulu. Minum-minum begitu. Ayo, berhenti, Mu. Iya, kita berhenti di sana, di bawah pohon beringin itu. Mu, ada apa? Pohon beringin itu angker, Mu. Di bawahnya gelap. Masa kita istirahat di sana, Mu? Tidak apa-apa. Ayolah, pohon yang angker tidak akan menggigit kita. Kau ini bicara macam-macam. Sejak kecil aku bermain di tempat-tempat seperti itu. Dan tidak ada apa-apa. Tidak ada yang perlu kita takutkan. Ayo, sana. Ayolah.
Boran si Joko Linglung itu akhirnya mengikuti langkah Sukmo. Ia berjalan di belakang Aji Sukmo sambil membawa buntalannya. Aji Sukmo enak saja duduk di bawah pohon beringin yang rindang itu. Ia menyeloncorkan kakinya, lalu meraih bumbung bambu, tempat menyimpan air yang dibawa oleh Linglung. Mo, gantian. Oh, masa diminum sendiri, Mo? Kalau mau minum, minumlah. Jangan rewel. Alah, begitu saja marah. Apa aku salah, Mo? Aku kan hanya bilang, kalau minum jangan diminum sendiri. Mana bumbungnya? Minumlah. Sekali lagi aku bilang, kau jangan rewel. Selama perjalanan menuju Demak, aku tak ingin kau ribut. Kalau kau rewel, aku tak mau bertemu denganmu. Oh, Mo, jangan begitu sama Linglung, Mo. Perkara air saja jadi masalah. Nggak apa-apa. Nanti kalau habis, biarlah ku isi di sendam. Yang rewel aku atau kamu? Kamu tidak membawa air pun tidak masalah, Linglung. Kita bisa minum air di kali, di sawah, atau dimanapun saja kita berada. Atau mematahkan batang pohon. Kita juga bisa minum. Kau selalu repot dengan masalah-masalah kecil. Maafkan aku, Mo. Sudahlah, jangan marah. Begitu saja marah. Cepat minum, jangan ribut saja. Aku telah bersamamu. Kaulah suamiku. Mari menyongsong matahari. Dewi Kesuma, mengapa suaramu selalu dekat denganku? Aku selalu mendengarkan bisikanmu, Dewi Kesuma. Aku selalu bersamamu, Aji Sukmo. Aji Sukmo, bangkitlah. Ayo, kita melangkah lagi. Perjalanan masih jauh. Tidak pantas duduk berteduh di sini. Ayo, bangkit. Berjalanlah. Bukankah aku menemani? Aku bersamamu, Aji Sukmo. Mo, Ayo, istirahat kita sudah cukup. Kita lanjutkan perjalanan lagi. Mo, kan baru sebentar, Mo. Kita ini masih capek. Duduk dulu, Mo. Kalau kau mau istirahat, silahkan duduk di sini. Aku mau melanjutkan perjalanan. Kau bisa menyusulku nanti. Mo, tunggu, Mo. Jangan tinggalkan aku, Mo. Aji Sukmo melangkah tanpa menghiraukan pemuda Linglung itu. Linglung segera bangkit dan mengangkat bumbung air beserta buntalannya. Ia berlari mengejar Aji Sukmo yang melangkah tanpa menoleh lagi ke belakang. Sementara itu, Wulan yang berada di desa Wijenan, sehabis makan siang, ia minta pamit pada Pak Wijen, penduduk yang memiliki rumah penginapan itu. Ini ongkos menginap semalam dan makanan yang telah saya nikmati, Pak Wijen. Iya, terima kasih, Nona. Saya merasa nyaman dan tentram selama tinggal malam dan seharian di sini, Pak Wijen. Saya mohon Neng Wulan tidak kapok mampir ke desa Wijenan ini. Kalau sampai ke sini, jangan lupa mampir ke rumah saya. Tanya saja rumah Pak Undi-Undi Wijen. Iya, Pak Wijen. Saya tidak akan pernah melupakan Pak Wijen. Kebaikan-kebaikan Bapak kiranya mendapat balasan dari Yang Maha Kuasa. Saya akan melanjutkan perjalanan, Pak Wijen. Ya, hati-hati loh. Jaga diri baik-baik. Tidak biasanya seorang gadis berjalan seorang diri. Ya, jaga diri baik-baik. Hati-hati ya, Nak. Iya, terima kasih atas perhatian Pak Wijen. Selamat tinggal. Sampai ketemu nanti. Selamat jalan, Nak Wulan. Hati-hati. Dan juga jangan lupa jaga diri baik-baik. Iya. Wulan meninggalkan desa Wijenan dengan hati terharu atas tanggapan baik Pak Wijen, pemilik penginapan itu. Ia terus berjalan menyusuri semak belukar dan hutan rimba. Hatinya berdesir saat mendengar langkah-langkah orang yang mendekat. Hei, tunggu! Siapa kalian? Hei, gadis cantik. Mengapa kamu menghadang kami? Siapa nama kalian? Dan mau pergi kemana? Kamu tidak perlu tahu siapa kami. Dan tidak perlu tahu kemana kami pergi. Minggirlah. Jangan halangi kami. Ayo. Gadis cantik, minggirlah. Saya tak ingin perjalanan ini terganggu. Perjalanan kami masih jauh. Kuminta kau jangan menghalang-halangi kami. Dari mana asal kalian? Dan kalian mau pergi kemana? Namaku Lelono. Dan ini temanku. Namanya Linglung. Kami akan pergi ke Demak. Minggirlah. Jangan halangi kami. Aku memang tidak akan menghalang-halangi kalian. Aku hanya butuh bertanya.
Apakah kalian dari Teratak? Tidak, kami dari Alas Dowo. Alas Dowo. Sudahlah, minggir. Ayo minggir. Jangan halang-halangi kami. Sudah, minggir. Kami memang dari Alas Dowo. Mau pergi ke Demak, tahu? Hah? Dara Jelita, biarlah kami lewat. Tak ada urusan lagi, bukan? Atau ada yang bisa kami bantu? Tidak, aku tidak butuh bantuan kalian. Selamat jalan. Terima kasih. Lelono, linglung. Yang satu tampan, gagah. Yang satunya gagah tapi bopeng. Masa bodoh. Aku tidak kenal mereka. Berhenti, Mo. Ada apa lagi? Gadis itu, Mo, hilang. Sudahlah, jangan urusi orang lain. Urusi diri sendiri. Tunggu, Mo, tunggu. Mengapa kamu bilang namamu Lelono? Kan namamu Sukmo. Kamu ini bagaimana, Mo? Linglung, ku minta setiap bertemu dengan orang asing, jangan menyebutkan nama asliku. Panggil aku Lelono jika ada orang asing. Kau mengerti? Aku tak mengerti, Mo. Aku tak mengerti. Masakan menipu, Mo. Katanya bohong itu tidak baik. Tapi dalam hal ini kau harus mengerti, Linglung. Dalam perjalanan seperti ini, jika ketahuan orang lain, rahasia kita akan bisa kacau. Sudahlah, jangan pikirkan orang itu. Jadi tidak boleh kupikirkan, Mo. Dia pasti orang sakti, Mo. Lihatlah kemana dia pergi. Kau tahu tidak? Aku tidak mau tahu. Dia itu manusia atau demit atau siapa, aku tidak mau tahu. Sudahlah, ayo jalan. Mo, kamu selalu begitu kalau diajak mikir orang lain. Jangan-jangan dia itu... Mo, ada apa? Sudahlah, ayo. Kita lanjutkan perjalanan. Waktu kecil, aku punya kawan, Mo. Iya. Dia nakal, cantik, bandel, berani. Aku selalu dipukul apabila aku ketakutan. Melihat gelagat gadis itu, aku jadi ingat kawan kecilku, Mo. Apa? Aji Sukmo menjadi tertarik sekali mendengar Linglung dan apa yang diungkapkannya. Jantungnya berdesir. Indra keenamnya berbicara. Ia mendekati Linglung dan memegang sahabatnya. Linglung tak mau membalas tatapan matanya. Sebaliknya, Linglung meletakkan buntalan dan bumbung air seenaknya saja. Bumbung air itu dibiarkan tergeletak. Demikian pula buntalannya dibiarkan begitu saja dibelukar. Linglung, ada apa denganmu, Ada apa? Katakan, Linglung, ada apa? Gadis itu, cara memandangnya, wajahnya, gayanya, mengingatkan semasa kecilku, Mo. Apa? Waktu aku kecil, aku punya sahabat perempuan, Mo. Iya, Mo. Dia itu bandel sekali, nakal sekali. Aku sering ditendanginya, Mo. Aku sering dipukulnya, dan aku sering dicemooh karena badanku yang kurus ceking, Mo. Linglung, kau ini bicara apa? Aku bicara tentang masa laluku, Mo. Melihat perempuan itu, aku jadi teringat. Kau selalu seperti itu kalau melihat perempuan muda. Ketika kau melihat Sirih dan Semi, matamu juga jelalatan dan mengintip waktu mereka mandi. Mo, dengarkan aku, Mo. Dengarkan aku. Apa yang perlu kudengarkan darimu? Kau telah membuat kesalahan berkali-kali. Setiap kali menghadapi perempuan, kau selalu seperti itu. Sudahlah, lupakan. Ingat, perjalanan kita masih jauh. Kau jangan main-main, Linglung. Aku tidak main-main, Mo. Aku benar-benar teringat sesuatu, Mo. Mo, aku pernah punya sahabat kecil. Iya, Mo. Sahabat kecil, iya. Ayo, kita cari ikan. Siapa yang dapat memenangkannya, dia akan menikmatinya tanpa susah payah. Ayo, dulu dapat. Ayo Doran, cepat. Ayo, siapa cepat, dia menang. Dan akan kugendong kalau kau yang menang. Kalian selalu menyanyiakan aku. Awas, kalau aku nanti yang dapat duluan. Oi, lihat ini. Sukmo, hati-hati Sukmo. Kau dipatil. Kau akan menangis. Tak mungkin, tak ada
kau punya teman namanya Wulan. Dan kau... Iya, aku punya kawan bernama Sukmo dan Wulan. Iya, mereka bandel-bandel dan pemberani. Hanya aku yang penakut. Entah di mana mereka sekarang. Mungkin ia juga sudah sebesar dirimu. Linglung, benarkah kau punya kawan yang bernama Sukmo dan Wulan? Iya, aku punya kawan yang bernama Sukmo dan Wulan. Sukmo itu anaknya bandel dan nakal sekali, Mo. Tidak pernah mendengarkan ucapan nenek dan kakeknya. Juga ia tidak peduli saat ditinggal bapak dan ibunya ke Mataram, Mo. Demikian halnya dengan Wulan. Ia anak gadis yang berani sekali, Mo. Iya, Mo, berani. Perempuan kecil itu, wah, sungguh luar biasa, Mo. Sungguh, Mo. Aku sering ditendangnya, aku sering dipukulinya, Mo. Linglung, kau adalah Doran ya, Linglung, kau Doran ya, kau Doran. Ya, mengapa kau Doran mencekal aku, Mo? Mengapa kau mengguncang-guncang aku, Mo? Iya, Doran, kau adalah Doran, sahabat kecilku. Kau adalah Doran, Linglung. Namamu Doran. Kau bilang apa, Mo? Apa? Lihatlah aku, Doran. Namamu Doran. Kau adalah sahabat kecilku. Doran! Iya, kau Doran. Benarkah? Benarkah aku punya sahabat? Iya. Oh, mereka telah pergi meninggalkan aku. Mereka telah hilang. Mereka telah menyia-nyiakan aku. Doran. Ya, Doran. Ingatlah aku, Doran. Lihatlah aku. Ini aku, Aji Sukmo, kawanmu. Aku tidak akan pernah melupakanmu, Doran. Ya, Doran. Aji Sukmo mengguncang-guncang bahu Linglung yang ternyata sahabat kecilnya. Tetapi ingatan pemuda Linglung itu belum juga pulih. Aji Sukmo berusaha untuk mengingatkan sahabat kecilnya itu yang kini telah menjadi pemuda Linglung. Pemuda gondrong dan wajahnya totol-totol penuh dengan noda hitam bekas borok itu hanya memandang kosong ke depan, tak mau memandangnya. Doran, mengapa kau seperti ini, Doran? Doran? Namaku bukan Doran, namaku Linglung. Tidak, namamu Doran. Aku Sukmo, Doran. Tidak, namaku bukan Doran, namaku Linglung. Oh, jagat Dewa Betoro. Tak kusangka kau adalah sahabat kecilku, Doran. Ya, wajahmu menjadi rusak seperti ini. Tubuhmu pun menjadi cacat seperti ini. Kulitmu rusak. Doran. Kau Doran. Badanku panas ini, Sukmo. Kepalaku pening. Rasanya seluruh tubuhku gatal-gatal. Sukmo, tenanglah Doran, kau harus tahan. Kau akan segera sembuh. Iya, kau harus bertahan, Doran. Kau akan sembuh. Kalau begini, barangkali aku akan mati. Kepalaku pening. Aku tidak tahan dengan medan kuburan. Iya, hantu kuburan itu telah meracuниku. Kalian tahan. Jadi bisa bicara seperti itu. Sedangkan aku bisa mati karenanya. Tidak, Doran, kau tidak akan mati. Kau tidak akan mati. Percayalah, kau akan sembuh. Kau harus tahan. Lihatlah. Bentol-bentol merah sudah mulai muncul di permukaan kulitku. Iya, aku tak tahan lagi. Doran, sadarlah, Doran. Sadarlah. Ini aku, Sukmo, sahabat kecilmu. Sadarlah. Ingatlah, Doran. Masa kecil itu telah berlalu. Mereka telah pergi hingga aku penyakitan.
Mereka telah pergi. Doran, lihatlah aku. Doran. Aku telah kehilangan mereka. Wulan, Sukmo. Tentu kalian telah menjadi orang-orang yang gagah. Tidak seperti diriku. Aku hanyalah Doran. Ya, tangkai cangkul. Pegangan cangkul. Doran. Ya, Doran. Aku adalah tangkai cangkul. Iya. Aku hanyalah tangkai cangkul. Doran. Ya, Doran. Tangkai cangkul. Tangkai cangkul. Doran. Ya, Doran. Haji Sukmo merangkul sahabat kecilnya itu. Pemuda linglung yang selama ini bersamanya ternyata adalah Doran. Dan ia kini menyadari mengapa tubuh Doran menjadi totol-totol. Itu adalah bekas akibat luka oleh borok yang ditimbulkan oleh bencana yang dialami bersama saat bertemu dengan hantu kuburan. Haji Sukmo menjadi sedih dan teriris. Ia menangis. Dan Doran kini menyadari akan dirinya. Pemuda itu pun menjadi sedih. Beberapa saat lamanya mereka berangkulan dalam isak dan tangis. Sementara Wulan yang memang sahabat mereka kini sudah sampai di suatu tempat. Sudah tidak mau tahu dengan kedua pemuda itu. Wulan kini terduduk di bawah sebuah pohon randu alas. Dipercaya orang ternyata berat. Untuk menjalankan tugas seperti ini, sungguh tak aku mengerti. Kadangkala aku harus masuk perangkap dan jebakan-jebakan orang yang kujunjung dan kuhormati. Kini aku harus berjalan, berlari, melangkah tanpa arah dan tujuan. Aku tadi berpapasan dengan dua orang pemuda. Tapi, mereka pemuda-pemuda kotor. Yang satu totol-totol bopeng, yang satu gagah tapi wajahnya berdebu. Aku tidak mengenali mereka. Semuanya penuh dengan tanya. Kehidupan ini penuh dengan misteri. Sukmo, di mana kau sekarang berada? Juga kau, Doran? Mengapa kalian lenyap begitu saja? Aku sulit mencari kalian. Andaikan kita senantiasa bersama, tentu saja kita bisa saling bahu-membahu seperti waktu kecil dulu. Kini aku tidak punya kawan untuk berbincang. Kemana kalian melangkah? Doran, akhirnya Yang Maha Kuasa mempertemukan kita. Aku tak percaya dengan semua ini. Sukmo, kukira kau telah lupa padaku, Mo. Aku tidak akan pernah melupakan sahabat-sahabatku, Doran. Ya, sejak dulu. Sejak kita berada di Kunuk, di Karanganyar, di Tratak, kita akan tetap bersahabat dan bersama. Dan kini kau telah menjadi pemuda yang krempeng, gondrong, dan bopeng. Doran, kau jangan merendahkan diri. Bukankah benar wajahku bopeng dan seluruh permukaan kulitku cacat seperti ini, kan, Mo? Maafkan aku, Doran. Maafkan aku. Semua itu karena tingkahku. Doran, kau mau memaafkan aku? Kembali kedua sahabat itu diam dalam keheningan. Hanya satwa liar yang terdengar di sana-sini yang memamerkan suaranya. Doran kembali memandang ke angkasa yang berhiaskan awan-awan tipis. Sukmo menjadi sedih sekali memikirkan nasib Doran sahabat kecilnya yang kini berwajah bopeng. Ia merasa bersalah. Ia menggigit bibirnya hingga terasa perih, seperih hatinya. Doran, karena kebandelan dan kenakalanku juga membuatmu seperti ini. Apakah yang terjadi setelah kutinggalkan dirimu? Aku meninggalkanmu saat kau sakit payah, akibat kita berkelahi dulu dengan hantu kuburan. Apa yang terjadi padamu, Doran? Cangkul, tangkai cangkul. Kau tidak akan pernah menjadi orang yang berarti, tangkai cangkul. Kau akan tetap dipermalukan di hadapan sahabat-sahabatmu.
Atau barangkali mereka sekarang tidak mau menerima dirimu sebagai sahabatmu. Cangkul, cangkul. Aduh, mati aku, Mbok. Panas, Mbok. Mengapa kau bisa jadi begini, Ger? Pak, tolong Pak. Ada apa? Ada apa? Tolong kau buntalkan abu panas dengan kain. Cepat, untuk penyakit anakmu ini. Pak, Panas. iya. Panas. Sebentar. Mati aku, Mbok nih. Pak, Iya, Ger, sebentar. panas. Gatal. Aduh. Sabar ya, Le. Sabar. Iya, ditahan. Mengapa tubuhmu bentol-bentol begini? Merah-merah. Kau tidak pernah mendengarkan nasihat ibu. Ini sudah kubuntakan abu hangat. Biar ku totol-totolkan pada tubuhmu yang Ger. Aduh. Sakit. Panas. Sabar, Ger. Aduh. Panas. Sakit. Kenapa tidak tahan? Abu ini hangat, Ger, supaya dapat mengurangi rasa sakit dan gatal pada tubuhmu. Sudah. Jangan. Sakit. Aduh. Sakit. Dan bayang-bayang masa kecil Doran itu kembali melintas dalam benaknya. Entah apa yang terjadi dalam dirinya, hingga ia benar-benar lupa akan dirinya. Sampai saat ia bertemu dengan Aji Sukmo, sampai ketika ia bertemu dengan seorang gadis yang mengingatkannya pada masa kecilnya. Doran, maafkan aku. Namaku bukan Doran, namaku Linglung. Doran, maafkan aku. Maafkan aku, Doran. Seperti kau menyebut dirimu sebagai Lelono, maka panggillah namaku Linglung saja, Mo. Aku sudah tidak pantas dipanggil dengan nama Doran. Mengapa begitu, Doran? Mengapa? Aku sahabatmu. Atau kau tidak memaafkan salahku? Mulai hari ini, aku akan memanggilmu Lelono, ya. Dan ku minta tetaplah kau memanggil aku Linglung untuk menghapus masa laluku, Mo. Untuk mengubur masa laluku, Mo. Ya, masa kecil yang suram hingga kutinggalkan semua-muanya. Segala-galanya kutinggalkan. Segala-galanya kulupakan. Doran. Sekali lagi, ku minta kau panggil aku Linglung, Mo. Lelono. Lelono dan Linglung akan tetap berkawan. Kau mengerti, ya? Dan kau tak mau memaafkan aku? Kau tidak pernah bersalah padaku, Lelono. Kau tidak pernah bersalah. Linglung, maafkan aku. Karena diriku, karena kenakalan dan kebandelanku, maka kau menjadi seperti ini. Jangan menyalahkan diri sendirimu. Tak ada yang patut disalahkan. Karena memang beginilah nasib dan takdir yang harus kuterima, Lelono. Iya, Linglung harus tetap Linglung. Berjalan dan terus melangkah. Mengembara dan terus mengembara. Apakah kau menyadarinya, Lelono? Iya, yang kusadari adalah kenakalan dan kebandelanku, Linglung. Kecerobohanku dan mungkin kekerasan hatiku yang selalu ingin tahu dan ingin tahu. Hingga aku tak layak melakukan yang seharusnya tidak aku lakukan. Aku menjalani semadi di tempat-tempat yang angker. Aku berdoa, berpuasa, dan berpantang hingga membuat kawanku terbaik celaka. Tidak ada yang pernah kau celakakan, Lelono. Linglung telah berjalan di atas garis nasibnya sendiri. Berjalan di atas takdirnya sendiri. Bukan lantaran karena kesalahan orang lain, Linglung akan menerima dan menapaki jalan-jalannya sendiri. Apakah kau tidak mau menerima kehadiranku, Lelono? Jika tidak mau, baiklah, aku pun akan terus pergi. Linglung, tunggu. Kau tidak boleh pergi lagi dari dekatku.
Kita harus bersama, Linglung. Kita harus tetap bersama. Dan denganmu pula, kita harus menemukan Wulan. Sadarkah itu, Linglung? Angkasa biru, langit yang maha luas. Oh, desiran angin, bawa aku terbang, bawa anganku melayang, bawa impian dan hayalku untuk terbang ke awang-awang. Menjemput sahabat kecilku yang telah hilang. Wulan namanya. Tapi aku tak tahu angin. Aku tak tahu dedaunan. Aku tak tahu pohon-pohon. Aku tidak tahu bukit-bukit. Apakah sahabat kecilku itu mau menerima kehadiranku? Aku sudah gila. Aku sudah edan. Dan aku terus melangkah, mengembara tanpa arah dan tujuan. Linglung, berhentilah, berhentilah. Syair yang kau serukan amat menyentuh perasaanku. Aku tidak ingin kau berduka. Aku tidak ingin kau kesal. Hah? Berduka? Hah? Sengsara? Aku tidak pernah berduka. Aku tidak pernah sengsara. Aku selalu bahagia. Aku selalu tertawa. Lelono, Lelono, kau melihat aku sengsara ya? Iya. Kau melihat aku berduka? Iya. Linglung, jangan menganiaya diri sendiri. Jangan menyiksa diri sendiri, Linglung. Kita adalah sahabat kecil yang telah bertemu. Dan kita wajib menemukan Wulan bersama-sama. Dia adalah sahabat kita dalam suka maupun duka. Kita bisa senantiasa bersama, saling bahu-membahu, saling bantu-membantu. Tak sadarkah kau? Tak sadarkah, Linglung? Tak sadar. Tidak ingat. Lupa. Aku telah lama lupa. Aku telah lama tak sadar. Dan aku telah lama gila. Lelono, Lelono. Lelono, aku memang tidak sadar bahwa diriku pun hilang melayang, terbang entah kemana. Hah? Lelono, aku tak punya diri lagi, Lelono. Linglung, jangan membuat aku ketakutan. Jangan tertawa-tawa seperti ini. Berhentilah, Linglung. Berhentilah. Hah? Berhenti? Kau melarangku tertawa? Hah? Wah. Haruskah aku menangis, Lelono? Haruskah aku menangis? Menangisi nasib? Hah? Menangisi takdir yang tidak akan berubah? Iya. Percuma aku menangis. Percuma aku bersedih. Nasib takdirku tidak akan pernah pergi, Lelono. Aku akan bersetubuh dengan nasibku. Aku akan tidur dengan takdir. Dan aku akan menyepi hingga akhirnya mati. Aku tak mau sedih, Lelono. Aku tak mau menangis, Lelono. Lalu pedih mengiris. Lalu sakit menindih. Tidak. Linglung, aku tak ingin kau seperti ini. Mari, kita kembali berpegang tangan. Berjabat erat menghadapi rintangan, hambatan dan tantangan. Siapa yang bilang kita bersetubuh dengan nasib? Siapa yang bilang kita menyepi dengan takdir? Tidak. Nasib dan takdir tidak akan pernah ada apabila kita mau untuk memeranginya. Takdir dan nasib mungkin ada, tetapi kita layak untuk mengubah pola kehidupan kita. Sadarkah kau? Aku dulu pernah bermimpi untuk mendapatkan pusaka Kiai Pedang Kangkam.
Aku dulu pernah berhayal untuk mendapatkan Sampur Jala Sutra. Dan kau akan tetap bermimpi. Dan kau akan tetap berhayal, Lelono. Oh, si Badung dari Karanganyar. Aku telah melupakan masa kecilku yang pedih, Lelono. Masa kecilku yang penuh derita hingga aku benar-benar dilupakan. Hingga aku benar-benar lupa. Bahkan diriku sendiri pun aku lupa. Lupa, Lelono. Oh, menyedihkan. Menyakitkan. Aji Sukmo tidak akan pernah tinggal dalam hayalan. Aji Sukmo tidak akan pernah tenggelam dalam mimpi, Linglung. Ya, Aji Sukmo akan membuktikan hayalan dan impian itu demi kemuliaan yang maha agung dan menyibak keajaibannya. Aji Sukmo akan membuktikan mimpi-mimpi itu di hadapanmu, di hadapan semuanya, di depan sahabat-sahabatnya, di hadapan orang-orang yang mencintainya dan dikasihinya. Doran, jika kau tidak mau kusebut lagi dengan namamu lagi, baiklah. Aku menyebutmu Linglung. Lihatlah, Linglung. Aku tidak bermimpi dan aku tidak berhayal. Lihatlah ini, Linglung. Doran si Linglung itu terkejut sekali. Ia melompat 2 tindak saat Aji Sukmo mencabut Kiai Pedang Kangkam. Ia terheran, terenganga lebar. Matanya melotot ketika sahabat karibnya itu mengacungkan pusaka Kiai Pedang Kangkam ke angkasa. Pusaka itu bersinar-sinar, memantulkan cahaya surya. Linglung tidak bisa berbicara apa-apa saat melihat mata Aji Sukmo bersinar cemerlang. Linglung, aku tidak akan pernah berjalan dengan hayalan dan mimpiku. Aku tidak pernah berangan-angan saja ketika melangkah. Bukalah matamu lebar-lebar. Dan pandanglah apa yang kugenggam ini. Dan apa yang kuacungkan ke atas langit. Pandanglah baik-baik, Linglung. Aji Sukmo tidak akan pernah berbohong dalam hidupnya. Dusta dan kebohongan adalah dosa. Dan aku tidak mau berdosa di hadapan Yang Maha Kuasa. Sebab dia selalu menyertaiku. Dan dia akan selalu menganugerahkan yang terbaik bagi umatnya, yang menuruti setiap langkah yang dikehendakinya. Lelono, apa yang akan kau lakukan kepadaku? Sarungkan pusaka itu, Lelono. Aku akan membuktikan kepadamu bahwa kadangkala berangan-angan itu perlu. Berpengharapan adalah wajib bagi orang yang ingin memiliki masa depan. Bekerja keras dalam ketekunan adalah suatu langkah yang paling tepat untuk mendapatkan dan mewujudkan impian-impian itu. Apakah kau melupakan saat kita berikrar di pinggir kali? Linglung, sekalipun bertahun-tahun telah berlalu, Sukmo tidak akan pernah melupakan janji dan ikrar itu. Sudahlah, Mo, sudah. Lihatlah kemari dan bukalah lebar-lebar matamu. Mata Linglung sungguh tidak percaya melihat apa yang dilakukan Aji Sukmo. Dalam sekali tebasan, maka 3 batang pohon sebesar bayi telah rubuh, ambruk. Linglung melompat untuk menghindari pohon-pohon yang rubuh itu. Aji Sukmo melompat pada kedua batang pohon. Satu kaki kanannya menginjak satu batang pohon yang telah dipangkasnya. Demikian pula dengan kaki kirinya, berpijak pada batang pohon yang telah roboh. Dan berhentilah untuk tidak percaya. Kau harus percaya setiap kakimu berjalan. Jangan ragu-ragu lagi untuk melangkah, Doran. Ya, karena keraguan-raguanmu itulah membuat kau menjadi lupa. Dan kau menjadi pemuda linglung. Sejak kecil kau memang penakut, pengecut. Di manakah keberanianmu, Doran? Akankah sepanjang hidup kau menjadi orang linglung seperti itu? Menjadi orang penakut dan pengecut? Maafkan aku. Aku tidak layak. Beginilah. Aku memang penakut. Aku pengecut. Aku tidak berani melangkah, Mo. Maafkan aku, Mo. Maafkanlah dirimu sendiri, Doran. Aku tidak bisa mengubah hidupmu. Kau sendirilah yang bisa mengubah nasib dan takdirmu yang selalu kau unggul-unggulkan. Dan mulai sekarang, aku tidak mau mendengarkan kau bersikukuh pada nasib dan takdirmu. Mo, ampuni aku, Mo. Maafkan aku, Mo. Dan ku minta kau terus melangkah, Doran.
Janganlah membuat dirimu bodoh hingga kau akan tersaruk-saruk dalam lumpur nista. Aku tidak ingin kau tersungkur pada ketidaktahuan. Kalau kau ingin tetap berjalan, mari kita melangkah bersama dan kita mencari sahabat kita, Wulan. Dan kau harus tahu, aku pun memiliki pasangan pusaka ini. Untuk kesekian kalinya, Doran menjadi terbelalak lebar. Ia melihat Aji Sukmo menghunus sebuah pusaka yang menyilaukan, yang memancarkan sinar dewangga. Berkilau-kilauan indah tiada terkira. Tangan kanan Aji Sukmo memegang Kiai Pedang Kangkam, sementara di tangan kirinya memegang sebuah selendang yang amat elok rupanya. Karena kau adalah sahabatku, maka kau berhak tahu yang ada di tangan kiriku ini adalah Nyai Sampurjala Sutra. Dan yang di tangan kananku ini adalah Kiai Pedang Kangkam. Mereka telah bersatu. Bersatu. Aji Sukmo, aku telah bersamamu. Mari menyongsong matahari. Dan mulai sekarang, kita tidak boleh ragu-ragu lagi. Kau sudah puas, Doran? Maafkan aku. Maafkan aku, Mo. Aku akan tetap ikut denganmu. Ampuni aku yang tidak percaya, Mo. Sudahlah, perjalanan kita masih jauh. Kita lanjutkan. Ambil bekalmu, dan kita berjalan lagi. Kita akan melangkah, dan aku percaya suatu ketika kita akan bertemu dengan Wulan. Semuanya makin jauh. Entah berapa hari aku berjalan tanpa arah dan tujuan. Aku seperti orang tersesat. Jangan-jangan ini jebakan untukku. Jangan-jangan ini cara halus untuk menyingkirkan aku. Sungguh aku tidak tahu apa yang diinginkan Kanjeng Adipati Joyorogo. Kalau memang ini jebakan, aku harus melangkahinya. Aku tidak akan berhenti menyibak misteri hidup ini. Lebih-lebih yang terentang di depanku. Iya, aku akan menguak tabir apa yang sebetulnya terjadi di Ponorogo. Dan aku akan membuktikan kebenaran dalam hidup ini. Dan aku tidak ingin kejujuran dan kebenaran diinjak-injak. Aku akan menghadap Pangeran Joyorogo. Dan Wulan pun melangkah. Ia tidak menghiraukan duri dan alang-alang melukai kakinya. Ia terus menyibak semak belukar. Berjalan cepat, berjalan dan terus berjalan. Sementara itu, di istana Kadipaten Ponorogo, Pangeran Joyorogo telah mengumpulkan para bawahannya. 4 orang bupati yang telah dikuasainya dan beberapa para bawahan telah berkumpul di pendopo Kadipaten. Dan hormat kami Kanjeng Adipati, kiranya Yang Maha Kuasa menyertai Kanjeng Adipati. Mungkin saudara-saudara bertanya, mengapa aku memanggil kalian? Ku minta saudara-saudara duduk dengan enak dan silakan menikmati hidangan yang ada. Aku ingin menyampaikan sesuatu pada kalian. Paman Ponoragi, Hamba Kanjeng Pangeran. Paman Genironggo, Hamba. Paman Watumalang, Hamba Kanjeng Pangeran. dan semua yang hadir di sini. Salam dan hormat kalian telah kuterima. Ampunkan hamba Kanjeng Adipati. Ampunkan hamba. Hamba belum tahu apa maksud Kanjeng Pangeran mengumpulkan kami. Hamba yang hadir di sini mohon kejelasan. Aku memang akan menjelaskan kepada kalian semua. Kepada saudara-saudara yang telah kutunjuk memimpin para kawula di Ponorogo ini. Paman Ponoragi, Paman Genironggo, Paman Watumalang, Paman Kawi, Paman Glagah, dan semuanya. Saat ini Ponorogo telah memiliki daerah yang cukup maju, dan kita perlu mengembangkan wilayah kita. Tapi ku minta, kalian menjaga masalah ini sebaik-baiknya. Hamba Kanjeng Adipati. Kau tahu, sejak Ponorogo diserahkan kepadaku, maka aku mengelolanya dengan baik. Dan saudara-saudara telah membantu pekerjaanku. Dan saudara-saudara telah mendapatkan upah yang layak. Apakah ada yang mengecewakan? Ampunkan hamba Kanjeng Adipati. Sedikit pun kami tidak pernah merasa kecewa. Sebab kami telah menerima apa yang layak kami terima dari pemerintah Mataram melalui Kanjeng Adipati. Ampunkan hamba Kanjeng Pangeran. Ampunkan hamba Kanjeng Adipati junjungan hamba. Kami pun merasa puas dengan apa yang telah kami terima. Para kaula telah hidup makmur. Mereka tidak kelaparan. Mereka tidak kedinginan. Dan mereka memiliki papan untuk menetap.
mereka mendapatkan jaminan keamanan dari pemerintah Ponorogo. Hamba Kanjeng Adipati junjungan hamba. Seluruh kaula yang hamba pimpin, mereka tinggal dalam damai sejahtera atas doa restu dan perkenan Kanjeng Adipati junjungan hamba dan seluruh kaula Ponorogo. Terima kasih Paman. Apabila kalian telah merasakan kenikmatan dan keenakan selama pemerintahan Ponorogo ini kupegang, tentunya kalian akan mendengarkan. Tentunya kalian akan mau menjadi tangan panjangku. Apakah kalian tetap bersedia seandainya aku membutuhkan kerja keras kalian? Hamba Kanjeng Pangeran, hamba Kanjeng Adipati junjungan hamba. Setelah kupikir-pikir, setelah kurenungkan dan kupertimbangkan, nampaknya Dimas Prabu kurang memandang diriku. Ampunkan hamba Kanjeng Adipati. Ampunkan hamba. Hamba belum mengerti apa yang Kanjeng Adipati sampaikan. Saudara-saudara tentunya tahu bagaimana aku melangkah dan berjuang demi Mataram untuk menumpas pemberontakan Demak Bintoro. Pemberontakan Kang Mas Puger. Nyawaku sebagai taruhannya. Tetapi, mengapa begitu kecil Mataram memberikan kepercayaan kepadaku? Untuk inilah, aku ingin menunjukkan sedikit kepada Adimas Prabu, supaya ia mempertimbangkan kembali segala yang aku pegang saat ini. Ampunkan hamba Kanjeng Adipati. Apakah Kanjeng Adipati bermaksud untuk memisahkan diri terhadap Mataram? Bukan. Bukan itu maksudku. Aku hanya ingin menunjukkan sedikit pada Adimas Prabu, bahwa aku bisa memerintah dengan baik. Apakah selama ini Kanjeng Sultan tidak memandang pada Kanjeng Adipati? Saudara-saudara semua, dengarkanlah baik-baik. Mulai saat ini, aku tidak mungkin seboh di Mataram. Mendengar keputusan Pangeran Joyorogo, seluruh bawahan Pamong Praja yang mengelola wilayah Ponorogo menjadi terkesima. Lebih-lebih Bupati Ponoragi, Geni Ronggo, Watu Malang, dan yang lain-lain. Mereka saling pandang. Ruang Paseban itu bagaikan dikerubuti oleh ribuan lebah yang bubar dari sarangnya. Gerendeng mereka membuat suasana menjadi tegang. Bahkan Pangeran Joyorogo bangkit dari tempat duduknya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini dalam episode yang ke-9 yang akan datang dengan judul Pangeran Joyorogo Kedhuwung. Sampai jumpa.